Kebakaran di Los Angeles sejak pekan lalu masih terus mengganas hingga saat ini. Sejauh ini pihak berwenang melaporkan sudah ada 24 korban tewas. Dan menurut Exu Wider menyebutkan kerusakan dan kerugian ekonomi sejauh ini antara 135 miliar US dollar dan 150 miliar US dollar atau sekitar 2.202 triliun rupiah hingga 2.447 triliun rupiah. Kebakaran yang melanda sejak 7 Januari 2025 ini menelan korban jiwa dan menghancurkan ribuan rumah serta memaksa lebih dari 100.000 orang mengungsi. Apa penyebab kebakaran tersebut? Apakah respon Amerika terlihat lebih fokus pada pengaruh politik global dibandingkan pada kebutuhan real domestik, dan apakah ini azab atas kezoliman terhadap saudara-saudara kita di bumi Palestina sana? Untuk membahasnya kami terhubung dengan Bung Rifan Wahyudi. Kita sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bung Rifan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, lagi-lagi Bung Rifan sebagai kita sesama makhluk ciptaan Allah mengucapkan turut bela sungkawa ya Bung Rifan terkait innalillahi wa inna ilaihi rajiun, kebakaran hutan yang melanda dan dikatakan kebakaran paling hebat dalam sejarah di Amerika Serikat. Menurut Anda Bung Rifan, apa penyebab utama kebakaran hutan yang semakin sering terjadi di California ini, Bung? Ya, Bung Anggi, ini adalah bukan yang pertama kali karena memang cuaca di negara bagian California itu adalah cuaca yang kering, sehingga kalau pada musim begini adalah musim kemarau panas, apalagi ditambah dengan eh, apa itu eh, ya tidak hanya gelombang panas, tapi juga kemarin bahkan ada titik api yang kemudian disebabkan dari awal kali menurut sebagian pihak karena puntung rokok begitu. Jadi sebenarnya sepele, tapi ya karena memang semak-semak kemudian hutan itu hutan di California dan baik itu yang di Pasadena atau Altadena itu apalagi ditambah dengan angin kering yang kemudian menjadi semacam tsunami api begitu ya, kemudian menjadi sangat cepat sekali 2-3 hari yang sampai sekarang sudah minggu kedua ya, yang ini terus update dan eh, Joe Biden juga menengarai masih sulit dipadamkan dan ada potensi untuk meluas gitu. Sehingga kalau dari sisi penyebab utamanya emang iklim yang kering dan hanya mungkin yang perlu dilakukan adalah antisipasi karena ini adalah sudah berulang sebagaimana kalau di Indonesia kan ada kebakaran hutan di daerah Sumatera yang ladang gambut ya. Sebenarnya bisa diantisipasi, tetapi lagi-lagi ini adalah merupakan apa ya, kehendak alam dalam tanda petik begitu yang eh, untuk menundukkan arogansi dan kesombongan manusia. Meskipun Amerika Serikat sebagai negara superpower dalam banyak hal, superpower bidang ekonomi, militer, teknologi, sekalipun masuk teknologi pemadaman kebakaran itu juga kewalahan ternyata, bahkan harus dibantu dari negara tetangga Meksiko dan Kanada. Sehingga ini adalah merupakan ya semuanya harus introspeksi untuk melakukan evaluasi total, tidak menggampangkan dan tidak melakukan simplifikasi terhadap kejadian yang memang potensi itu tetap ada dan adalah yang merupakan mitigasi bencana itu tetap harus diupdate ya, harus dilakukan apalagi sekarang dengan teknologi yang termutakhir dengan citra satelit, kemudian juga berbagai perangkat canggih ya, itu sebetulnya bisa dibuatkan model atau simulasi-simulasi kalau terjadi seperti itu berapa yang uh, pesawat tanker air ya untuk melakukan pemadaman yang dibutuhkan yang kayaknya memang belum memadai karena luasannya memang ada yang membandingkan seluas dengan uh, daerah Gaza
hampir mirip ya 63.000 hektar. Ya meskipun ini agak cocokologi, tapi sebetulnya ini adalah kalau orang yang mau mengambil hikmahnya ya harusnya menjadi perhatian kenapa kalau kebakaran dalam tanda petik yang dampak politisnya tetap ada, tetapi nggak dahsyat Gaza yang sampai 50.000 minimal ya, 50.000 yang syahid. Kalau yang tadi disebutkan 25 orang yang korban kebakaran itu kan sangat kecil, tetapi pemberitaan begitu dahsyat, apalagi dengan peran media sosial yang begitu rupa. Sehingga ini ya evaluasi semua pihak, tidak sekedar melakukan amplifikasi, termasuk melakukan apa ya semacam adjustment begitu ya, dengan mengatakan ini adalah katakanlah apa ya azab atau sebagai hukuman itu ya mungkin terlalu dini ya karena ini adalah sesuatu yang berbeda ranah pembahasannya begitu Bung Anggi. Dan juga sederet fakta yang ditemukan di sana, apakah ini bukti pemerintah Amerika gagal mengatasi perubahan iklim yang memperburuk kekeringan dan kebakaran ini, Bung? Tema eh, climate exchange atau perubahan iklim itu memang mengemuka terutama 5 tahun terakhir, yang itu menjadi agenda besar dalam pertemuan-pertemuan negara-negara multilateral dunia ya, termasuk kelompok G20 dan beberapa yang lain. Tetapi kayaknya memang masih lip service ya, lebih pada slogan kemudian ataupun dana itu ya hanya untuk opini saja, sehingga apalagi Amerika yang berkepedulian terhadap pembentukan citra negara adidaya itu terus membranding dirinya meskipun harus menggelontorkan dana uh, yang sampai ribuan triliun kepada entitas Zionis Israel itu ya menjadi sebuah ironi sebetulnya kalau untuk sebuah mitigasi bencana ekologi atau kurang sebanding lah itu dalam penanganannya yang itu sampai mengorbankan jiwa tewas karena sebetulnya memang ada campur tangan uh, ya tidak hanya alam ya tapi campur tangan Al-Khaliq Al-Mudabbir Allah Subhanahu wa taala karena ada fenomena-fenomena aneh begitu seperti tsunami api itu seperti bernyawa begitu ya lompat padahal jalan di sana kan lebar-lebar tapi bisa melompat dan uh, ada satu rumah yang tidak terbakar kemudian satu rumah yang lain terbakar dan seterusnya itu seperti memilih begitu yang ini tentu menjadi pelajaran karena Allah Subhanahu wa taala sebagai penguasa api itu ya maha kuasa, maha berkehendak atas segala sesuatu termasuk menimpakan musibah ya kalau azab memang karena di dunia ini ya masih belum sebagai apa belum sebagai yaumul jaza sebagai hari pembalasan ya belum sehingga terlalu dini kalau itu dikatakan karena memang di sana juga ada masjid-masjid yang juga terbakar yang kemudian kaum muslimin di sana melakukan pengumpulan donasi ya meskipun memang sebelum-sebelumnya juga yang diamplifikasi itu adalah terkait dengan pesta Hollywood yang menestakan Al-Khaliq Tuhan Subhanahu wa taala yang ini menjadikan ya harusnya mereka tidak sesembrono itu begitu ya termasuk kesombongan itu terutama untuk menekuk menundukkan kesombongan arogansi termasuk beberapa statement pernyataan dari pejabat-pejabat tinggi Amerika Serikat Presiden terpilih Trump itu kan juga melakukan ancaman kepada kaum muslimin pejuang Hamas untuk diratakan dengan neraka misalnya itu cukup viral ya yang kemudian apakah ini balasan langsung kontan wallahu alam bisawab sehingga kita kembalikan semuanya kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa memang ternyata
manusia itu memiliki sifat keterbatasan. Kemudian ya tidak boleh sama sekali menyombongkan kalau apapun teknologinya itu sudah sundul langit, katakanlah begitu ya. Dengan teknologi AI sekarang, mitigasi bencana yang sudah canggih, bahkan eh, itu kan seperti apa ya, pipa-pipa gas itu kan seperti tungku api begitu ya, semuanya meledak itu jaringan pipa api, pipa gas itu ternyata menjadi salah satu eh, meluasnya kebakaran yang begitu masif ditambah dengan angin yang memang sulit untuk dikendalikan dengan kecepatan yang luar biasa ya. Sehingga daerah-daerah seperti Santa Monica Boulevard ya dengan topan topannya namanya nama perempuan ya, topan Ana itu juga mengamuk sedemikian rupa sehingga ia menjadi manusia itu lemah, tidak berdaya di hadapan salah satu makhluk Allah yaitu api ya, salah satu unsur yang ada di bumi ini. Demikian Bang Ai. Kemudian apakah ini jadi bukti bahwa juga rezim Amerika yang terlihat lebih fokus pada pengaruh politik global dibandingkan pada kebutuhan real domestik, seperti sibuk membangun militer base di mana-mana, kemudian juga ini ada rencana ingin mencaplok lagi Greenland dan sebagainya. Apakah demikian, Bung? Ya, kebijakan politik luar negeri Amerika adalah didasarkan kepada ideologi yang dianut oleh Amerika Serikat, yaitu ideologi kapitalisme dengan metode melakukan kolonialisme dan imperialisme atau istikmar. Sehingga siapapun presidennya dari manapun partainya, entah itu Partai Republik atau Partai Demokrat, itu sebetulnya tidak ada bedanya yang kemarin digambarkan secara apik ya oleh Fidel Castro begitu ya. Itu seperti sandal, sepasang sandal aja Partai Republik dan Partai Demokrat begitu. Memang ada beberapa prioritas untuk Partai Republik yang bersemboyanan kepada America First, yaitu mengutamakan nasionalisme Amerika yang sekarang juga begitu provokatif ya kepada negara-negara tetangganya, kepada tadi ya Greenland, kemudian Kanada itu juga sudah padahal yang bantu ya pada saat kebakaran, tapi terkena dari kebencian rasial yang disampaikan oleh Presiden terpilih Donald Trump, yang termasuk kepada kebencian kepada kaum muslimin, ya, termasuk juga kepada terusan Panama. Padahal faktanya terusan Panama ya dikuasai oleh swastanya Amerika, negara Amerika Selatan, Amerika Tengah yang di Panama itu ya hanya sebatas ketempatan saja sebagai terusan salah satu terusan yang tersibuk di dunia. Tetapi memang Amerika Serikat yang mendasarkan kebijakan luar negerinya atau khidmat luar negerinya kepada kolonialisme, imperialisme itu selalu agresif dan ekspansif untuk selalu melakukan penguatan, pengembangan, pendirian pangkalan-pangkalan militer Amerika Serikat. Tidak ada negara yang memiliki pangkalan militer di luar negeri yang paling besar kecuali Amerika Serikat. Sehingga di luar Amerika Serikat itu termasuk di Timur Tengah saja, Asia Barat itu juga luar biasa banyak. Sehingga Amerika sebelum melakukan menginvasi dan memprovokasi serta mengintimidasi negara kecil itu sudah menempatkan tentaranya, logistiknya, dan anggarannya di sebuah negara yang memang ditargetkan. Sebagaimana dulu Afghanistan atau Irak episode 1 dan Irak episode 2 ya, yang kemudian yang kemarin drama pembebasan Suriah itu juga tidak luput dari drama yang dilakukan politik luar negeri Amerika Serikat. Sehingga kalau untuk prioritasnya ya memang Partai Republik lebih kepada America First yang membuat ada MAGA itu ya, Make America Great Again itu kan
merupakan slogan untuk menjadikan Amerika menjadi berjaya kembali, berbeda dengan Partai Demokrat. Kalau Partai Demokrat memang lebih pada eh, penguatan apa Amerika sebagai adik kuasa dunia yang pada era monopolar sekarang, yaitu globokop tunggal Amerika Serikat yang melakukan hegemoni satu-satunya di seluruh dunia. Ini yang memancing baik Rusia maupun China untuk melakukan perlawanan, baik melalui BRIC atau juga melalui blok-blok ekonomi yang lain, termasuk isu dedolarisasi dan seterusnya. Yang ini ya tentu kalau Indonesia sedang ikut memainkan dengan era Presiden Prabowo, itu memang ya seperti bermain api ya begitu, harus harus tegak lurus kepada pembelaan kepada kebenaran, kepada kemanusiaan, kepada kebebasan dan anti penjajahan, itu ya harus di-refresh kembali dalam menghadapi pertarungan negara superpower dunia Amerika Serikat yang memang lebih mementingkan pengembangan eh, pangkalan-pangkalan militer untuk penguatan geopolitik di seluruh dunia dibandingkan dengan pembangunan infrastruktur ekologi, termasuk dalam menangkal, mencegah dan menangkal serta melakukan research and development misalnya kepada mitigasi bencana, sehingga sudah ada semacam deteksi dini, seharusnya kan begitu ya. Tapi ternyata ya dalam tanda petik kecolongan, dan agak sulit kalau api itu sudah membesar begitu. Kalau api satu rumah saja itu sudah kesulitan, satu kompor itu masih bisa dikendalikan. Nah, ini sudah satu hutan ya, bahkan sudah mungkin sepertiga negara bagian California, yang itu salah satu negara bagian yang terkaya di eh, pantai barat Amerika Serikat yang ada di belahan Pasifik ya, kan berbeda dengan yang di New York itu yang menghadap ke Lautan Atlantik. Memang kalau negara bagian California itu menghadap kepada Samudra Pasifik. Demikian Bang Anggi. Ya, dan terakhir Bung Rifan, apakah kebakaran ini seharusnya menjadi katalis untuk perubahan kebijakan lingkungan, mengatasi perubahan iklim yang memperburuk kekeringan dan kebakaran ini, Bung? Ya, namanya katalis itu kan sebetulnya ikut dalam, ini istilah kimia ya, dalam sebuah proses kimia, eh, dia atau zat tersebut ikut dalam berproses, tetapi tidak bercampur. Dan ketika di akhir proses itu kemudian dia memisahkan kembali kepada jati dirinya, tetapi ikut membantu dalam proses terbentuknya sebuah zat baru. Sehingga kalau disebut katalisator eh, untuk kebijakan climate exchange itu ya bisa jadi, tapi tidak sekedar omon-omon begitu ya, tapi perlu dibuktikan secara langkah konkret begitu ya, karena memang dasar sekali cuaca ekstrem gitu ya, kenaikan permukaan air laut misalnya ya, kemudian ditambah dengan global boiling. Yang ini adalah fenomena baru. Jadi tidak hanya global warming, pemanasan global, tetapi pendidih. Jadi mendidih suhu sehingga ada efek gelombang panas di India, di Cina beberapa waktu yang lalu. Itu sebetulnya ancaman yang mengintai umat manusia, sehingga ini adalah harus disikapi secara gotong royong, begitu, bukan disikapi secara ego sektoral, apalagi hanya untuk kepentingan komoditas politik eh, negara tertentu saja, terutama dalam ini adalah Amerika, untuk pembentukan citra seperti apa eh, penghentian energi kotor ya dari batu bara, itu kan termasuk untuk menuju green economy, ekonomi hijau gitu ya, yang ramah lingkungan dan seterusnya. Ini sebenarnya sudah terlambat,
tetapi belum terlambat sama sekali. Kalau tidak ya daya dukung planet bumi terhadap kelangsungan umat manusia itu ya tinggal menghitung hari, tinggal menunggu waktu akan terjadinya kerusakan besar-besaran dari alam begitu ya, yang oleh tokoh-tokoh dunia juga mendonasikan sebagiannya untuk antisipasi serta mitigasi terhadap bencana ekologi, tidak hanya ekologi ya, dari curah hujan yang banyak, tapi kemudian juga ada gempa, ini dua macam, vulkanik dan tektonik, kemudian gelombang panas, terus masuk likuifaksi ya, sekarang tanah bisa bergerak, ini ngeri itu, benar-benar ngeri. Kemudian sudah ada yang menghitung kutub itu juga kemungkinan bisa berubah, bergeser sumbunya, yang itu ya ya umat manusia berarti sudah wassalam. Karena sudah begitu maka kemudian ya kiamat itu juga sebuah keniscayaan sebagaimana dalam firman Allah dalam kitab-kitab suci samawi itu sudah disebutkan seperti itu. Apalagi kalau manusianya tidak memiliki awareness, kesadaran terhadap tadi terhadap green economy, tapi ini jangan juga hanya sekedar lip service yang itu untuk sebagai alat politik bagi negara besar untuk melakukan hegemoni kapitalismenya kepada negara-negara kecil. Itu kadang-kadang seringkali atas nama green economy, tapi kemudian ya untuk menekan keluarga-keluarga kecil yang tidak berdaya uh, untuk melakukan ya upaya-upaya survival dari sebuah negara untuk pengembangan sumber daya kumit dan seterusnya. Sehingga ini memang perlu tata dunia global yang berkeadilan, dan Islam memiliki potensi untuk itu. Sebagaimana yang disampaikan oleh Rocky Gerung itu kan juga begitu. Dia sangat setuju kepada Islamic State begitu, yang itu ada potensi membawa kepada uh, justice ya, keadilan. Kalau selama ini dengan PBB maka tata dunia global itu ya menjadi asimetrik yang dikuasai secara dolim, secara sewenang-wenang. Berapa puluh perang yang mereka sulut hanya sekedar untuk meloloskan bisnis senjata mereka dan seterusnya, ini menimbulkan krisis kemanusiaan. Dan ini mengerikan daripada sekedar bencana kebakaran tadi, Bang Anggi. Baik, jazakallah Bung Rifan untuk paparannya pada kabar petang kali ini. Semoga ini menjadi pelajaran juga untuk kita bersama ataupun negara lainnya agar tidak terjadi kebakaran seperti itu, dan yang pasti juga tadi faktor-faktor di luar itu pun harus juga kita perhatikan, seperti mendukung kezoliman itu juga pasti ada balasannya, kayak tadi seperti Bung Rifan sampaikan ada penyebab-penyebab yang unpredictable seperti angin yang bertiup begitu kencang dan lain sebagainya. Dan sekolah sekali lagi Bung Rifan untuk paparannya pada kabar petang kali ini. Demikian pemirsa Ilava News, dukung dengan subscribe, share, dan like. Semoga menjadi kebaikan bagi kita semua di dunia dan di akhirat. Saya Anggi Suwarnadi undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.